Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Di pagi yang cerah ini, di awal liburan kalian, hari ini sudah mulai libur, libur akhir semester satu. Di akhir eh, setelah kemarin kalian sibuk di penilaian akhir semester, terima rapot, akhirnya liburlah kita pada minggu ini. Nah, di awal minggu ini berdasarkan banyak masukan dari teman-teman kalian kelas 12, mereka banyak memberikan masukan, Bu gimana Bu ceritanya yang dari luar, karena ada teman kalian yang memang sudah punya kesempatan untuk belajar banyak di luar negeri. Oleh karena itu nanti informasi banyak akan diulas, kita ulas bersama, kita diskusikan bersama. uh, Teman kalian yang berasal dari negeri Paman Sam selama 8 bulan, kita akan berjumpa langsung dengan Tetet. Halo. Sinta Yudhistisia Della Rohita lah, ibu masih Ya. lupa. Ya, ini kakak kelas kalian, kakak Ya. kelas semua, baik kelas 10, 11, 12. Dia adalah kakak kelas kalian, karena harusnya dia sudah lulus, tapi masih ada di sini ya, Sin. Ya, betul banget, Bu. Bisa diperkenalkan siapakah dirimu? Oke. Ya, seperti yang tadi Bu Erna bilang, saya Sinta. Sekarang kelas 12 IPA 6, jadi balik lagi ke kelas yang kemarin. Ya, kemarin bener banget baru pulang dari exchange di Amerika. Iya. Jadi Sinta, Mbak Sinta, kalian harus manggilnya Mbak semua karena semua yang ada di sini adik kelasmu semua, ya kan? Mbak Sinta di sini mau cerita banyak. Gini Sin, kemarin kamu pergi ke Paman Sam, negara Paman Sam, Amerika apa Amerika? Amerika, Bu. Oh, Amerika. Okay. Di sana 8 bulan. Neng, ibu tahu itu tidak ujuk-ujuk langsung Sinta Yustisisia yuk ikut ke Paman Sam, enggak juga kan, pasti ada proses. Nah di sini prosesnya seperti apa sih biar adik-adik kelas kamu yang kelas 10, kelas 11 masih punya kesempatan untuk ke sana walaupun dalam keadaan Covid seperti sekarang ini ya kan. Mengingat si Nadia Arifta yang kelas 11, 12, 5 harusnya juga sudah berangkat ya? Iya, harusnya. Tapi karena keadaan memang belum memungkinkan, maka belum bisa ke sana. Nah, sekarang gimana prosesnya kemarin kok sampai ke Paman Sam? Oke. Jadi proses pertama itu kan seleksi dulu, Bu. Seleksinya itu dari kelas 10. Iya, seleksinya kelas 10. Benar. Seleksinya itu kalau karena ini kemarin kalau saya kan normal nih belum ada Covid, jadi harusnya tuh kelas 10 yang ikut seleksi. Jadi kelas 10 semester 2 sekitar bulan April itu mulai seleksi. Itu online dulu, jadi kirim berkas, terus habis itu nanti kalau sudah masuk berkasnya diseleksi tingkat provinsi. Oh, itu ada level provinsi juga. Oh, ya. Pertama level provinsi dulu. Jadi ada namanya chapter kalau di tempat kita. Level provinsi itu nanti cuma dipilih beberapa anak dari satu, misalnya chapter Semarang, berarti Jawa Tengah gitu. Dipilih beberapa, nanti di sana kita seleksi lagi. Oh, masih di Iya. Di sana seleksi lagi, ada wawancara kayak gitu, Bu. Terus ada kemampuan diri kita gitu, kayak menggali kemampuan. Setelah itu bahasa Inggris mesti ya? Iya, bahasa Inggris. Itu nanti diwawancara juga. Nah, selanjutnya setelah itu kalau lolos nih dari chapter, nanti bisa masuk ke seleksi nasional. Oh, itu harus lolos chapter dulu ya? Iya, harus lolos chapter dulu. Dari chapter nasional itu juga banyak banget. Jadi sekitar 400-an orang dibagi jadi 3 gelombang. Iya, jadi nanti provinsi-provinsi yang ketemu tuh ada beda-beda gitu. Jadi gelombang pertama nanti provinsi mana sampai mana kayak gitu. Nah, di sana itu nanti nginep, jadi kayak tesnya lama. Beberapa hari. Iya, gitu beberapa hari karena ada beberapa tahap kayak bahasa Inggris, wawancara juga, terus ada juga nanti tes bahasa Inggrisnya. Ya, semacam kayak IELTS, TOEFL kayak gitu. Conversationnya juga ya. Kayak gitu. Terus juga ada apa sih kayak kita tuh dinamika kelompok. Jadi kayak gimana sih kita nanti menghadapi memberikan solusi di masalah-masalah kayak gitu. Ya, hampir-hampir kayak gitu. Nah, kalau sudah nanti dipilih lagi jadi 80 berapa gitu. 80 siswa? Iya, sekitar 80-an. Di 80 itu nanti seleksi lagi tingkat internasional. Ini pas kamu berapa ini yang berangkat? 80 pas. 80 itu berangkat semua? Iya. Jadi awalnya tuh 85, 86 gitu, Bu, dari seleksi nasional. Terus nanti dari pihak internasional tuh ngecek lagi data kita. Jadi kayak ini kayaknya datanya ada yang bermasalah gitu, harus dikembalikan, kita harus kayak revisi. Misalnya masalahnya kalau saya sendiri sempat ada jadi kayak misalnya ada kan itu ada apa sih dokumen kesehatan.
kadang dokter di Indonesia itu diagnosanya beda sama dokter yang di luar negeri. Iya, jadi kayak sebenarnya itu bukan masalah besar, tapi jadi besar. Jadi kayak loh ini nama Latin ini tuh kan nama ini istilah ini tuh namanya penyakitnya ini. Jadi kayak kamu nggak bisa nih berangkat kalau kamu punya penyakit kayak gini. Iya, jadi kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Atau enggak nanti misalnya kayak nilainya kurang bagus kayak gitu bisa juga. Oke. Berarti itu masih prosesnya lama juga ya, dari kelas 10 hingga kamu berangkat kelas sampai 12. Itu 1,5 tahun. 1,5 tahun prosesnya. Iya. Dan schedule awal kamu harus di negeri Paman Syam berapa lama itu? Awalnya 1 tahun, itu kan 1 tahun pelajaran, berarti kayak 10 bulanan. 10 bulan. Oke. Sudah proses lama, akhirnya kamu berangkat. Iya. Oke ya. Berangkat itu di sana di sekolah apa toh? Nah, ya. Kan kita perlu tahu juga apa sekolah kayak di sekolahan kita, seperti pelajaran-pelajaran seperti ini, atau sekolah yang level lebih tinggi kayak semacam universitas gitu, atau bagaimana? Nah ini. Jadi kalau misalnya sekolah itu sebenarnya hampir sama semua. Jadi kayak SMA, high school gitu. High school ya. Iya. Cuma bedanya adalah tinggal di daerah yang mana. Jadi kalau misalnya lebih dekat ke sekolah yang private school itu nanti anak-anaknya pakai seragam. Iya. Kayak sekolah negeri. Iya, kayak sekolah negeri di Indonesia. Tapi kalau yang public school, yang sekolah negeri di sana, itu kita pakai seragam bebas. Nah, kamu masuk yang public, jadi seragam bebas, iya, pakai baju bebas. Jadi di sana itu tergantung, ada tingkatannya, ada yang preparation for college atau persiapan untuk kuliah, ada yang sekolah biasa. Nah, kalau saya dapatnya yang biasa, yang high school biasa di Miamisburg High School. Iya. Terus pelajarannya apa, Wai? Oh, pelajarannya. Belajar apa aja kamu di sana? Oke. Kalau di sana kan bisa milih, Bu. Milih ya? Iya. Sesuai dengan bakat minat gitu ya? Iya. Di sana tuh milih. Tapi kalau misalnya apa ya? Sebenarnya kalau misalnya anak orang asli Amerika nih, Bu, itu tuh kita harus punya standar minimal untuk kelulusan. Jadi ada kreditnya. Kayak kuliah tuh loh, Bu. Jadi ada kreditnya. Kayak kuliah sistem kredit gitu ya? Iya, sistem kredit. Jadi kayak misalnya kuliah nilai humanities atau yang sosial. Pelajaran sosial tuh kamu harus punya 4 kredit. Jadi misalnya kalau menyelesaikan satu pelajaran itu misalnya cuma 0,5 kreditnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya karena kita cuma exchange, jadi di sana saya milihnya itu untuk semester pertama dan 2 itu beda. Oh, kamu 2 semester berarti? Iya, 2 semester. Semester pertama itu yang saya ambil 2 semester itu ya matematika. Matematika juga ada levelnya. Oh, ada kreditnya ya. Iya, terus habis itu saya ambil kimia. Oh, kimia. Ya saya ingat soalnya saya ingat Bu Erna, jadi saya ambil kimia, Bu. Jadi malu nih. Aduh. Gitu, ambil kimia, terus ambil sejarah Amerika. Bahasa Inggris. Ya, itu yang wajib sampai 2 semester. Kamu 2 semester ambil itu semua? Iya. Itu karena itu pelajaran yang emang kalau diambil sekali ya harus diambil 2 tahun. 2 semester maksudnya. Iya. Terus yang pilihan kan ada 7 pelajarannya, jadi kurang 5. Iya kalau nggak salah gitu. Ya kurang 3, iya astagfirullah, kurang 3. Kurang 3 itu saya ambil pertama yang semester pertama psikologi. Ya, psikologi terus 3 dimensi, jadi kayak 3D. Jadi kita bikin animasi gitu. Enggak, lebih ke yang nyata. Jadi kayak bikin sculpture, apa sih? Pot, terus bikin kayak kita di prakarya gitulah ya. Jadi kayak arsitektur juga di situ. Habis itu saya ambil kelas masak. Cooking class. Iya. Terus masakan sana juga. Campur-campur. Oke. Iya. Kelas masak. Terus semester 2 yang diganti itu sosiologi. Saya ambil sosiologi. Terus habis itu ambil apa itu namanya? Oh, business management. Sama satu lagi agak lupa. Bener, Bu. Agak lupa, bentar. Oke, yang jelas ada itulah pokoknya. Yang intinya di situ mata pelajarannya, kalau di sana tidak ada jurusan IPA IPS itu tidak ada. Pokoknya sesuai dengan aku mau ngambil ini nih. Oh, berarti kamu harus seperti ini. Iya. Bicara tentang kimia. Nah, ini Ibu muncul pertanyaan nih. Kimia di sana gimana tuh sih? Oh, kimia di sana itu sebenarnya sama kayak di Indonesia. Jadi kan ada levelnya, Bu. Kalau saya itu level yang gimana ya? Standar gimana ya? Ada yang biasa, menengah, atas. Kalau saya itu yang hampir advance. Hampir atas. Nah, jadi pelajarannya itu saya ngulang pelajaran yang kemarin yang di kelas 11. Terus juga ditambah sama pelajaran-pelajaran baru. Nah, yang lucu itu waktu saya pertama masuk
pertama masuk itu hari pertama kan telat Bu karena ada orientasi dadakan gitu. Saya masuk pertama tuh masuknya ke kelas kimia. Di situ langsung praktikum. Ya terus saya kayak apa ini? Bingung kan? Ini nyebutnya apa? Terus kayak apa? Kayak itulah bahasanya masih nggak tahu. Terus teman-temannya belum kenal tapi harus kelompokan. Jadi kayak ya gitu deh. Itu temanmu sekelas itu orang Amerika semua apa yang dari sini? Yang dari kelompok kamu yang 80 orang itu jadikan satu kelas atau dipecah lagi di Amerikanya itu? Jadi kita itu 80 itu dipecah di seluruh bagian di Amerika. Iya. Ya. Jadi diusahakan sampai nggak ada yang ketemu gitu. Berarti kamu udah ketemu teman yang dari sini juga? Kalau misalnya pun kita satu kayak state provinsi, satu provinsi itu kotanya pasti beda. Oh misalnya yang satu di Semarang, satu di Jogja, misalnya gitu ya. Kayak gitu. Berarti kamu tetap di sana exit sendiri alone ya. Iya. Mantap. Nah terus gini, kamu di sana di negeri orang, terus kamu ngikut siapa? Ini pertanyaan. Jadi kan kalau misalnya exchange itu kita diberikan host family. Host family itu keluarga asuh. Orang tua asuh ya. Iya, keluarga tua asuh. Nah, jadi dia itu adalah orang-orang relawan. Mereka volunteer. Orang volunteer di sana ya. Mereka volunteer. Mereka itu diwajibkan untuk kasih kita tempat tidur. Terus diwajibkan kasih kita makan 3 kali sehari. Iya. Free itu ya? Iya. Itu mereka nggak dibayar sama sekali. Iya. Itu keluarganya keluarga seperti apa di sana? Pas keluarga yang kamu tempati itu seperti apa? Keluarganya itu asik aja karena asik sih, maksudnya ibu angkat saya di sana itu lebih orang yang sosial gitu loh Bu. Karena dia kerjanya tuh kayak bantuin orang untuk marketing gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kerja sosial. Iya, kerja sosial banget. Jadi bapak ibu tuh terbuka banget orangnya gitu. Ya. Terus anak-anaknya? Anak-anaknya ada 2. Masih kecil-kecil, cowok cewek. Masih kecil ya? Iya, 10 tahun sama 6 tahun, 5 tahun. Tak pikir udah besar terus diangkat jadi mantu di sana. Aduh. Pengennya gitu Bu pertamanya. Jadi orang luar ya. Iya. Wah, enggak gitu lah. Tetap Indonesia dong. Iya. Tetap orang teman-teman ibu itu yang keluar ya sini ya, banyak yang bilang yang sudah studi keluar, tetap mereka tuh selera Indonesia ya. Iya, kemana-mana tetap saya tetap selera Indonesia. Jatuhnya ya orang Indonesia lagi. Jatuhnya gitu. Malah SMA 1 lagi. Aduh. SMA 1 lagi. Ada deh, tapi ya. Iya. Jodoh kan kita juga tahu ya sini ya. Oke, tadi sudah ada di keluarga sana. Maaf untuk yang semuanya. Muslim apa enggak? Enggak. Berarti non muslim ya? Iya, non muslim. Mohon maaf untuk teman-teman ya, ini hanya sekedar untuk share aja ya. Jadi kalau kalian muslim itu kan ada kebiasaan yang harus every moment kamu harus 5 waktu lah, wudu apa segalanya. Itu di sana bagaimana sih? Di sana tuh tanya juga. Iya, sana tuh susah banget sebenarnya. Iya, kalau misalnya di sekolah Sinta kan banyak nih muslimnya sebenarnya. Ada kayak Sinta punya grup kayak apa sih? Cewek-cewek yang pakai kerudung. Di sana ada yang ada. Orang Amerika ya? Ada. Asli sana? Enggak. Mereka kayak dari Arab, dari Libya, dari mana ya? Ya pendatang semua kayak gitu. Terus ketemu di sana, ngobrol-ngobrol gitu. Terus mereka ternyata kalau yang misalnya apa ya? Di sana itu karena muslimnya beda sebudaya sama kita ya. Kan muslim Indonesia budayanya juga beda sama yang di Arab, di mana kan Bu beda. Nah, kalau di Amerika itu karena banyak pendatang dari negara Arab, budayanya itu lebih kayak kuat, kental, terus kayak beda gitu. Iya. Jadi kayak kalau di Indonesia kan perempuan nggak sholat Jumat nih. Kalau di sana sholat Jumat. Iya. Terus kita kan sholat tuh nggak perlu pakai mukena. Iya, karena kan budaya Indonesia kan mukena itu. Nah, kalau di sana itu yang penting ketutup semua. Iya. Tapi sebenarnya nggak ketutup gimana ya Bu? Ya pokoknya yang penting pakai kaos kaki, lengannya panjang, pakai kerudung dah cukup gitu. Kamu juga gitu berarti? Di sana pertamanya enggak, tapi lama-lama oh ya udah gitu. Soalnya kadang diliatin itu kayak, apa ini kok pakai kayak gitu gitu. Kita mengikuti budaya sana ya. Kemudian airnya. Air. Kita perlu wudu ya. Iya wudu. Kalau sholat kan perlu wudu. Iya betul. Kalau di luar itu Ibu tahu kalau air itu harus sehemat mungkin makan. Kalau enggak salah loh ya gitu. Iya lumayan. Iya.
penggunaan air tuh dibudayakan untuk sehemat mungkin. Nah, itu gimana kalau kamu? Kalau di sana itu nggak ada tempat wudhu gitu Bu, jadi kita wudhu di wastafel. Iya, meskipun ada masjid, itu nggak ada tempat wudhunya. Tetap nggak ada. Iya, jadi cuma kamar mandi isinya tuh wastafel sama bathtub. Emang wudhunya pakai mandi ya? Iya, jadi kayak di wastafel itu, kan saya pertama waktu ke masjid tuh kayak bingung gitu wudhunya di mana. Terus saya lihat ada ibu-ibu lagi wudhu, kakinya diangkat-angkat gitu, jadi kayak di wastafel gitu. Wastafel gitu. Iya, kayak gitu. Terus kayak ya udah saya praktekin aja. Oke. Terus itu masalah ibadah, tapi aman ya ibadah di sana? Iya, sebenarnya agak susah juga. Maksudnya kayak jam kita kan nggak di, beberapa teman-teman saya tuh ada yang dikasih ruangan untuk sholat gitu dari orang sekolahnya. Dari sekolahnya. Misalnya kayak jam sekolah kayak masih duhur gitu bisa sholat dulu. Tapi kalau di sekolah saya enggak. Ya kayak ruang untuk berdoa gitu ya. Gitu enggak ada. Jadinya harus cepat-cepat pulang sholat. Pulang kemana? Pulang ke rumah kalau selesai sekolah. Jadi kadang ya gitu nggak tepat waktu lah. Ya mundur. Bisa sama? Enggak bisa. Enggak. Tetap kamu berarti kalau misalnya duhur ya langsung pulang ke rumah. Karena nggak bisa kayak nggak tahu ya mungkin karena emang susah banget untuk kayak setiap hari ke masjid tuh nggak bisa. Iya. Okay. Yang penting overall tuh. Iya. Nah, ini kalau pas kedatangan sang bulan ini gimana, repot? Oh, malah enggak sih Bu. Repotnya itu karena pernah repot karena saya ikut renang kan Bu. Ya. Jadi kalau di Amerika itu beda budayanya sama kita. Enggak pakai yang wing-wing itu. Pakainya yang cup. Tampon. Iya. Oke. Ini jadi buka gitu ya Bu. Ya kan pengalaman juga. Iya benar. Kalau ada yang keluar kan tanda tanya, ih apaan nih? Iya. Gitu kan? Nah itu kan harus tahu juga pakai tampon gitu ya. Pakai tampon. Lebih aman. Iya. Terus ceritanya kan saya renang. Saya pas bulannya datang. Terus saya bilang, kalau saya lagi ini nih gitu. Terus coachnya bilang ya nggak apa-apa, kamu nyemplung aja gitu kan. Tapi saya kan bilang saya nggak pakai yang itu. Terus kayak nggak usah gitu. Jadi kayak jadi ribetnya di situ karena kan saya belum pernah pakai yang tapi saya sampai sekarang belum pernah. Tetap pakai yang biasa. Nggak berani. Dimasukkan bertugas. Iya. Ya itulah pokoknya. Jadi kayak agak lumayan tantangan besar gitu. Ya nanti yang cewek-cewek kepoin kamu aja. Nanti yang cewek-cewek pengen tahu banyak ya. Bener. Langsung hubungi Sinta aja ya. Kita lanjut aja Bu. Lanjut di tempatnya. Iya. Oke. Itu masalah di sana, kemudian hidupnya kamu. Terus gini, makannya gimana nih sih? Makan itu agak susah berapa? Nasi enggak? Kalau nasi, sebenarnya ada beras tuh. Beras tuh ada di supermarket. Kebetulan keluarga yang asuh saya itu suka makanan Asia. Jadi karena gimana ya, keluarga saya itu ada bau-bau Asianya gitu. Simbah oma saya dari bapak itu besar di Semarang. 40 tahun. Iya. Berarti Indonesia juga. Iya, Indonesia aja segitu. Nuansa berasnya masih ada. Mereka aja Bu, sebelum saya datang pun mereka kalau perayaan itu mesti ada kerupuk di sana. Kerupuk udang. Ada kerupuk? Iya, pasti. Di sana ada yang jual memang? Ada di kayak international market gitu yang khusus. Kayak terus, gitu. Mie instan ada mesti. Mie instan tuh saya ngenalin pertamanya Indomie kan Bu. Merek Pip. Jadi ya Pip. Di sana ada tapi. Ada. Orang-orang saya tuh nggak tahu kalau misalnya itu tuh enak gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya waktu kemarin rame-ramenya pada belanja nih, ramen Jepang itu kan pada habis. Mie Indonesia tuh masih kayak utuh di sana itu. Nggak ada yang nyentuh. Tapi karena keluarga saya tahu ya udah dibeliin semua. Belum tahu rasanya. Belum tahu ya. Iya. Padahal ada bakso, ada soto, ada rendang dalam bentuk mie. Itu tuh bisa makan-makan gitu ya. Oke. Betul. Ya yang penting bagian perut aman ya sih. Iya. Berat badan gimana nih? Wah, waduh, itu susah dikontrol Bu. Naik. Gitu. Soalnya gimana ya? Nggak makan sayur. Jadi tuh enggak. Jadi kan kalau di Indonesia kan sayur di sayur, misalnya kayak sayur bening, kayak gitu. Kalau di saya tuh enggak gitu. Jadi kayak kalau misalnya yang kuah-kuah gitu, itu nanti lebih kayak sup yang kental gitu. Kental gitu. Nanti isinya tuh kayak kentang, wortel. Jadi kayak masih tetap karbohidrat gitu kan Bu. Ya jadi makannya daging. Hijau itu ya. Sayuran hijau tuh paling cuma brokoli. Ya itu aja cuma kayak
samping gitu kayak side dish gitu ya, jadi bukan makanan utama. Iya. Yang penting sehat kan di sana. Iya. Maksudnya selama berapa bulan nih jadinya? 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan di sana tetap sehat. Ya, alhamdulillah. Mengalami... Oh, ada sih Bu itu kalau kejadian itu. Saya kan jerawatan tuh Bu. Ya, saya dapat jerawat di sana banyak banget. Terus kayak dikasih obat gitu sama sana. Tapi ternyata obat itu terlalu keras, jadi itu nama obat itu tuh kandungan itu beredar di Indonesia. Ya jadi keras banget gitu buat kita. Nah pas sampai sana saya pakai itu kan, pertamanya nggak apa-apa, lama-lama kayak kebakar gitu. Melepuh. Iya, jadi malah parahnya tuh karena itu. Iya, saya masuk UGD. Iya, masuk UGD terus. Selama berapa hari? Enggak, itu cuma itu aja. Iya. Pertamanya tuh saya cuma ke klinik dikasih suntik steroid gitu. Iya. Terus saya sekolah. Nah, teman-teman tuh kayak kenapa gitu mukanya saya kan bengkak, nggak karuan gitu. Terus kayak habis itu saya bilang udahlah ke UGD aja. Terus sampai sana diambil darah, disuntik, iya. Tapi nggak ketemu alerginya apa. Terus akhirnya saya kayak ya udahlah ini nggak usah dipakai aja, terus mendingan. Polos itu. Iya. Gitu. Teman kamu yang di sana ada yang pakai jilbab enggak? Yang asli yang sekolah bareng kamu. Oh, ada tadi. Ada. Iya. Syukurlah masih tetap orang muslim di sana. Iya, betul. Terus gini, Dok. Kamu sampai ke sana itu tidak mudah sampai sana begitu saja kan? Iya. Pasti yo dalam tanda kutip Jerbasuki mau biaya kan ke sana. Iya. Nah, itu ditanggung siapa? Sampai ke sananya jelas dari Yes. Dari sini sampai Amerikanya. Hidup di sana sudah ada yang nanggung, tapi yang lain-lainnya kan mesti ada. Nah, itu gimana? Berapa banyak kamu habiskan? Itu kontribusi siapa yang di sana? Kalau berapa banyaknya saya agak lupa, jujur. Kalau kontribusinya pastinya dari sekolah, itu ya sangat membantu. Bapak kepala sekolah waktu itu, terus Pak Atmaji, Pak Atmaji itu ya, terus yang alumni lain juga ada yang membantu saya, ya kayak iya. Oh iya, prosesnya panjang. Lihat kamu joget dolalak. Oh iya. Itu buat apa itu? Itu ada acara internasional itu namanya? Kayak fair gitu, international fair. Jadi itu kayak di universitas. Terus kan ceritanya itu hanya boleh anak-anak universitas itu yang buka booth buka itunya. Terus karena saya sempat ketemu orang-orang Indonesia, jadi saya kayak dipanggil gitu. Terus tiba-tiba saya ditawarin, kamu nampilin apa gitu, enggak. Terus kayak mikir pertamanya kan nggak mau, malu gitu kan sendirian gitu. Terus yaudahlah nggak apa-apa. Terus saya mau nampilin ini gitu. Akhirnya tampilin di sana dan orang-orang tuh malah kayak antusias banget karena belum pernah lihat gitu Bu. Karena yang biasa dilihat kan budak-budak India, Cina, Korea kayak gitu-gitu kan. Nah Indonesia belum. Itu jadi kayak belum. Berarti dolalak sampai sana ya? Iya. Pakai kacamata juga sih? Pakai Bu. Kas kakinya merah juga? Kuning waktu itu. Iya. Memperkenalkan budaya kita. Tapi kamu prepare bajunya itu udah prepare dari sini? Iya, bawa dari sini semua. Berarti memang sudah disiapkan untuk suatu saat misalnya sudah mempersiapkan. Oke, berarti semua perlu persiapan ya? Iya, banyak banget persiapannya sebenarnya. Berarti untuk sampai ke negara paman Sam juga persiapannya cukup banyak. Iya. Oke, gini. Awalnya itu kan kamu harus satu tahun ya? Iya. Itu 8 bulan karena COVID ini? Iya, karena corona. Berarti langsung otomatis ditarik semua? Iya. Awalnya itu hampir sama sih sama Indonesia, kayak outbreaknya tuh hampir sama tanggal-tanggalnya. Terus pertamanya ditahan dulu kita, karena mengingat kalau misalnya dipulangkan kondisi di Indonesia lebih parah daripada di Amerika ya waktu itu. Terus kayak tapi lama-kelamaan ternyata semua negara tutup border kan ya, terus akhirnya mau nggak mau gimana pun caranya harus dipulangkan gitu secepat mungkin kayak gitu. Ada penerbangan langsung iya itu waktu paling stressful banget itu Bu. Karena kan udah di rumah terus, udah nggak ada, sekolahnya online kayak gitu kan. Sekolah di sana juga online semua. Iya, tapi untungnya kan kalau di sana kan udah ada sistemnya, jadi meskipun kita berangkat semua tugas tuh online semua. Iya. Sudah terbiasa dengan. Iya. Nggak kayak tempat kita. Agak beda. Iya. Jadi kayak gitu, terus
agak sulit kan dapat pesawatnya waktu itu. Tapi untung waktu itu ada satu pesawat yang tinggal satu untuk selama bulan itu sampai ke depannya udah nggak ada lagi. Itu terakhir itu? Terakhir. Wow. Untung masih bisa ikut. Ada cerita indah di sana mesti. Cerita indah. Cerita indahnya ketemu banyak teman, Bu. Oh, jelas. Iya. Teman mana-mana ya. Iya. Saudara. Iya. Banyak teman, banyak saudara, banyak Betul. pengalaman yang iya. Selagi masih muda itu pengalaman yang cukup berat. Betul. Sebenarnya kamu pengen ke luar negeri itu kapan toh, Dok? Oh. Aku kepengen ke luar negeri nih itu dari kapan kamu pengen? Sebenarnya saya tuh kayak belum yang kayak gimana ya? Saya punya kepikiran kayak gitu waktu SMP. Ya pokoknya mau, iya. Mau naik mau ke SMA itu saya tuh kayak gimana ya? Banyak hal yang terjadi gitu loh, Bu. Ya kayak gimana gitu. Terus kayak harus bangkit gitu kayak aku nggak boleh nih kayak gini terus kayak gitu. Terus saya kayak ya udahlah pengen juga kayak refresh gitu loh, Bu, refresh otaknya gitu, kayak lihat di luar ada apa sih gitu biar nggak terlalu kayak kayak terpuruk gitu nggak sih, Bu? Ya jadinya kayak waktu pengennya banget ya itu waktu mau ke SMA itu bener-bener kayak haruslah pokoknya harus bisa gitu. Kalau misalnya punya tekadnya tuh impinya tuh nulis gitu kan, saya suka nulis itu. Pokoknya sebelum 17 tahun itu harus sudah sampai luar negeri, entah dimanapun itu gitu. Gitu mimpinya. Iya. Kamu 17-an di sana berarti? 17-nya udah lewat di sini berangkat. Iya. Enggak masalah. Masih 17. Deket lah iya. Betul. Yang penting bisa mewujudkan mimpi. Berarti teman-teman, adik-adik semua bahwa mimpi itu harus ada. Iya, harus. Dan itu harus direalkan, tidak hanya mimpi sekedar mimpi. Iya. Aku kepingin ke sana cuma nggak ngapa-ngapain, impossible. Pasti harus ada usaha. Ngapain nih biar mimpi itu tercapai? Iya, harus. Cinta mimpinya pengen seperti itu juga usahanya luar biasa. Bahasa Inggrisnya gimana sih? Ukulnya berapa nih sekarang kemarin terakhir? Kemarin saya belum ngukur, belum tes. Jadi sebenarnya saya tuh enggak pintar-pintar banget bahasa Inggris. Ini catatan buat teman-teman semua, jangan minder kalau sama bahasa Inggris. Maksudnya kayak masih ada banyak waktu buat belajar gitu. Jadi pertama itu sebenarnya saya bahasa Inggris tuh nilainya nggak pernah bagus di kelas. Iya, jujur ini ya teman-teman semua. Tapi karena saya tuh kayak ada motivasinya, jadi saya belajar terus, kejar terus kayak gitu. Yang memotivasi? Ada lah, Bu. Yuk kepo ya. Jangan deh. Aduh. Ada yang memotivasi sehingga harus saya harus belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi karena saya harus melihat Indonesia dari luar. Jadi tidak hanya sekedar di Malaysia, Singapura, Brunei, deket-deket langsung. Negara Paman Sam. Oke, bagus sekali. Jadi mimpi bisa terwujud jika kamu usahakan semaksimal mungkin. Gak ada mimpi yang hanya sekedar mimpi aja. Possible. Kemudian siapa nih yang mendukung kamu? Orang tua bagaimana? Orang tua, pertamanya orang tua tuh nggak boleh. Awalnya itu kayak gak usah lah, lagi kan tahu kalau saya nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu kan, saya kayak kamu kan nggak bisa bahasa Inggris kayak itu awalnya. Tapi saya daftar diam aja. Jadi saya sama teman saya sekelas sama beberapa teman yang lain kan banyak nih yang daftar. Siapa tuh? Sama Durotun Nabila waktu itu. Iya. Sama Durotun. Nah waktu itu daftar bareng kayak yaudahlah kayak berusaha dulu aja, kita nggak tahu gimana ya. Akhirnya dari situ karena saya masuk ke chapter sampai seprovinsi, akhirnya baru dukung orang tua. Berarti minta dukungan orang tua, tidak minta langsung diberi. Iya. Tapi kamu wujudkan satu dulu. Bisa. Baru orang tua angkatnya. Iya. Memang harus ada usaha. Ya? Iya, harus ada usaha. Semua harus diusahakan. Betul. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Oke, Sin. Pas kamu ada di negeri Paman Sam, di sana musim apa? Waktu datang itu akhir summer, akhir musim panas, masuk ke musim gugur. Jadi langsung dingin sebenarnya. Tidak sampai ke musim dinginnya itu tidak. Masuk itu musim dingin kan nanti kayak Desember Januari gitu. Saya dapat, tapi saya nggak tahu ini beruntung atau nggak beruntung. Tapi waktu saya di sana itu di negara bagian saya nggak sedingin biasanya. Berapa derajat itu? Paling -2. Wow. 1 kayak gitu-gitu terus. Ya kayak gitu. Ya, mandi enggak? Jarang. Jarang. Soalnya kalau mandi nanti
tambah ngelupas kulitnya. Iya. Kalau wudhu gimana? Ya kalau wudhu ya nanti jarang. Karena nggak keringetan juga sih Bu. Oh iya sih ya. Iya. Terus durasi waktunya itu siangnya lebih lama ya kalau summer? Iya kalau misalnya summer siangnya lebih lama. Tapi kan karena saya udah mulai masuk musim dingin yang dingin itu, jadi malamnya lebih lama. Iya. Itu kemarin kamu ngalami puasa enggak ya, Nduk? Enggak, udah pulang duluan. Sebelum puasa udah iya, pulang ya? Jadi enggak ngalami puasa di sana. Iya. Yang ngalami puasa di sana si Tasalia. Iya betul. Halo Mbak Tasal. Hai Tasa. Tasa yang ada di Jerman sekarang. Kapan-kapan Tasa kesini ya? Iya betul. Kita tunggu Tasa di sini. Betul. Nanti enggak langsung sih kita. Iya. Via ada teknologi yang bisa menyatukan kita. Betul. Karena Tasa lagi sibuk ini sekarang. Iya. Lagi berjuang. Jadi anak-anak semua ada kakak kelas kalian alumni 2019 ya. Iya. Tasalia Kamil. Itu dia ada di Jerman di tempat sekolahnya Pak Habibie. Iya. Keren banget. Sama penerbangan juga. Aerodynamics something. Ya. Anken University. Iya. Nanti kapan-kapan dia akan datang di sini untuk cerita banyak kehidupan dia ada di tidak hanya di Amerika tapi di Jerman. Iya. Cewek. Jadi kalau kalian punya cita-cita pengen keluar, wujudkan. Jangan hanya sebatas cita-cita aja. Ya kan? Cinta sudah bisa membuktikan dia punya target 17 harus sampai di luar. 17 harus bisa melihat Indonesia dari luar. Luar biasa. 4 jempol buat Cinta. Terima kasih. Tidak hanya 2. Sama jempol kamu. Jadi luar biasa jadi bisa ada di sana. Kemudian gini Sin. Otomatis selama 1 tahun di sana kamu kan pending di sini. Iya. Kamu 1 tahun off. Iya betul. Nggak masalah ya. Awalnya itu jadi salah satu pertimbangan juga. Awalnya kayak rugi gitu karena saya kayak awalnya pengennya banyak gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalnya mau di sini nanti mundur lagi deh kayak gitu. Tapi setelah sampai ke nasional ketemu banyak teman-teman yang wah gila itu. Iya, mereka luar biasa gitu jadi kayak lebih termotivasi. Oh, ternyata orang-orang yang kayak gini pun aja mau kok mengorbankan 1 tahun. Saya mikir juga, oh ya 1 tahun itu kan jangka waktu yang lumayan lama. Terus kapan lagi juga bisa dapat kesempatan kayak gini. Jadi kayak go aja. Kesempatan tidak datang 2 kali. Iya. Memanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Oke. Kemudian gini, Ibu masih pengen kepo dikit nih. Sebenarnya plan kamu ke depan apa nih? Pasca dari keluar dari gerbang Semansa besok 2021 kamu kan jadi MG 2021 ya. Iya. Nah, keluar dari gerbang Semansa MG 2021 mau kemana nih? Ke Paman Sam lagi? Awalnya waktu di sana mikirnya kayak oh harus balik lagi gitu. Terus tapi college-nya di sana. Iya. Tapi karena berpikir banyak banget karena di sana juga jarang beasiswa kayak gitu, iya. Dan biaya kuliah tuh paling mahal memang di Amerika. Karena itu memang mahalnya luar biasa. Sampai orang tua asuh di sana juga bilang, kalau kamu kuliah jangan di sini. Kalau ke sini nanti aja waktu S2, waktu kamu S3 gitu nggak masalah. Kalau S1 jangan di sini gitu. Iya, jadi iya. Jadi kalau rencana itu sebenarnya masih banyak, Bu. Masih ABCD, plan ABCD. Paling kalau bisa di sini rezekinya di sini. Kalau misalnya di luar. Karena tetap mau kerja di luar. Tetap aja ada yang dikejar. Iya, ada. Mau ikut si Tasa juga itu. Iya. Mau ke Jerman juga. Kita lihat nanti. Oke, yang pasti prepare pasti ada prepare. Iya, ada. Kamu. Dan prepare itu tidak sebentar, lama dan prosesnya panjang juga. Karena kalau dia di Jerman harus belajar bahasa Jerman juga, jadi tidak hanya Inggris. Kalau kamu di sana juga pakai bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Berarti masih lebih agak ringan. Iya. Misalnya besok kamu mau ke negara yang bahasa yang lain, harus dipersiapkan lagi. Iya. Oke. Saat di Indonesia universitas mana yang kamu tuju misalnya? Oh, misalnya kan Indonesia. Ada plan beberapa. Iya. Pengennya di mana nih? Saya mau ke UGM. Iya. Komunikasi. Yuk kimia kau tinggal nih. Dadah kimia. Enggak apa-apa. Oke, yang yakin aja kalau memang pengen di komunikasi, prepare di komunikasi. Soshumnya maksimalkan. Kejar, iya. Yang pasti jalani aja. Dimaksimalkan pasti bisa. Oke. Kemudian
ada pesan enggak buat adik-adik kamu yang pengen keluar itu apa nih yang harus kamu siapkan buat adik-adik kamu? Jadi kalau misalnya adik-adik teman-teman semua pengen keluar negeri, mau itu kuliah ataupun exchange, kalian harus cari informasinya dulu. Itu pertama, informasinya jangan cuma kayak sekarang banyak nih Bu di Instagram ada kayak platform yang kayak ngeinformasikan tentang ada exchange nih, ada apa. Jangan cuma dari situ, tapi cari lagi ke dalam-dalamnya, benar-benar digali sampai di dalam, karena pasti banyak apa ya cara pendaftaran dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya itu informasinya digali. Setelah itu persiapkan mental, karena gimana, hidup di luar negeri itu nggak semudah yang dibayangkan. Iya, karena mungkin kalau misalnya adik-adik atau teman-teman yang kayak orang-orang di luar negeri, misalnya nih sekarang influencer yang kuliah di luar negeri, mereka kayaknya senang-senang aja nih, tapi sebenarnya enggak gitu, karena hidup sendiri, jatuh bangun sendiri, bahasanya beda, budayanya beda, itu mentalnya harus kuat. Iya, itu sih informasi. Iya. Nah, ada enggak saat kamu terpuruk di sana, yuk merasa, ih aku sendiri, terus penyelesaianmu kemana? Nah ini kamu tadi bilang harus siap mental. Nah ini kemarin pada saat kamu ada di sana, ada enggak saat kamu down, bener-bener down, merasa ya Allah aku sendiri di sini. Terus siapa yang menjadi tempat curahan hati? Asik. Aduh. Jadi ada itu ini normal sebenarnya kalau untuk yang pergi keluar gitu. Bulan-bulan liburan. Jadi Desember itu kan liburan panjang sampai Januari. Di situ kerasa banget yang kayak, loh aku ngapain sih di sini kayak gitu. Terus kok aku ngapain toh kayak kok mau aja sih ke sini gitu, kenapa kayak gitu. Jadi kayak nanyain diri sendiri itu, balik lagi kenapa kan kepengen di sini, terus kok kamu mau susah-susah kayak gini kayak gitu. Waktu itu rasanya kayak gitu. Terus kangen sama keluarga juga, karena kan waktu liburan ini teman-teman yang di Amerika pun mereka kan liburan sama keluarganya, meskipun saya juga liburan sama keluarga asuh, tapi rasanya tuh masih kayak campur aduk gitu kan Bu. Terus jadinya ceritanya tuh ya ke orang-orang yang di sana, kadang juga ke orang-orang rumah, tapi kan emang udah kayak diwanti-wanti kalau misalnya kita terlalu sering nih komunikasi kepada itu nggak bagus untuk perkembangan kita sendiri. Iya, jadi lebih banyak ke keluarga sana. Kan saya bareng nih tinggalnya sama yang dari Jepang. Ada yang dari Jepang? Iya, cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek. Seumuran dari Jepang. Jadi kita lebih sering cerita bareng gitu. Ngomongnya pakai bahasa Jepang juga? Bahasa Inggris. Kamu bisa belajar bahasa Jepang juga dari Iya, sebenarnya. Iya. Berarti bisa ke Jepang besok ya? Iya. Goalsnya itu Bu, ada goals lagi, harus ke Jepang, harus ke rumah gitu. Iya. Ya mudah-mudahan suatu saat ada rezeki, ada kesempatan, ada waktu, kamu bisa Jepang, bisa ketemu teman kamu itu. Iya. Terus gini Cin, selama ada di sana ada enggak tulisan-tulisan kamu? Oh, banyak. Ditunggu ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu dituliskan. Jadi biar menjadi cerita indah untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, untuk teman-teman kamu. Tetap kita harus share ya, kita bagi pengalaman. Jadi kalau hanya sekedar sudah selesai pulang dan selesai, ya kan? Sementara kamu kemarin pulang ke sini saatnya masih COVID, jadi belum sempat ketemu teman, belum sempat ketemu sama bapak ibu guru di rumah. Biasanya kan kalau ada yang pulang dari luar negeri, ini nih pulang dari luar negeri, di upacara, terus ada kamu memberikan sambutan, cerita gitu kan. Saat ini kan tidak, bahkan kamu sekarang sudah masuk ke kelas kembali, sudah agak lama, makanya ibu ajak kamu, yuk Sin kita ke KES. Maunya biar apa? Biar teman-teman kamu, adik-adik kelas kamu tahu bahwa oh ini loh kakak kelas kamu yang sudah sampai ke Amerika, oh ini loh ceritanya, dan itu ditunggu punya. Doakan harus jadi. Foto-foto, buku-buku dijadikan satu, jadi satu cerita. Jadi apa yang istimewa dari negara Paman Syam? 8 bulan di Paman Syam bisa. Ya apalah itu nanti dibuat sebuah cerita indah. Oke anak-anakku semua kelas 10, 11, 12, gimana liburannya? Hari ini liburan kamu ditambah cerita dari Mbak Sinta, cerita tentang Amerika, cerita tentang kehidupan di sana. Yang kelas 10, yuk ini semester 2 bisa digas ya. Bisa digas, betul. Bisa digas.
Yang kelas 11 masih bisa ada. Masih bisa. Masih juga ada. Iya, yang kelas 12 persiapkan kalian untuk kedepannya. Kamu harus sudah siap-siap untuk studi lanjut, Iya. untuk keluar dari, karena 4 bulan lagi paling ya Sin, Iya. kamu keluar dari SMA 1 sudah menjadi MG. Aduh. MG 21. Jadi yang kelas 10 kelas 11 cerita ini tolong di apa ya? Apa sih yang istimewa dari sebuah Sinta Yustisia? Kamu bisa chat langsung ke Mbak Sinta, boleh. tanya kepo-kepoin, boleh lah, asal jangan kepo yang lain-lain, pasti ya boleh ya. Jadi akan ada cerita, anaknya asik kok, bisa cerita, jadi bisa kamu tanyakan, Mbak, kalau saya mau ikut ini, misalnya kamu akan ada program, terus kamu tanya ke Mbak Sinta, ini program ini seperti apa ya? Nah, jadi bisa didiskusikan. Karena dari pengalaman Mbak Sintanya ke luar itu akan lebih banyak lagi memberi masukan kepada kalian yang pengen ke sana. Oke. Satu kata buat SMA 1? Satu kata? Duh, harusnya panjang ini. Panjang kira apa wis? Apa buat SMA 1 itu luar biasa. Tetap luar biasa. Ya, luar biasa sih. Ganesha Cash. Luar biasa. Oke. Jadi SMA 1 emang luar biasa. Jadi Sinta ada di sana pun tetap MG backing ya. Sekolah tetap backing, MG backing, semua juga dukung semua. Jadi anak-anakku semua yang pengen keluar masih ada kesempatan banyak, masih ada banyak cara. Yang pasti kalian harus punya cita-cita, harus punya mimpi dulu. Betul. Kalau tidak mimpi, ngapain? Gak bisa. Mimpi dulu. Apa nih mimpinya? Wujudkan mimpi kamu. Mewujudkannya usaha dan juga restu orang tua. Itu penting sekali. Berdoa. Itu yang nomor 1 harus dimaksimalkan. Oke ya. Anak-anakku semua, demikian bincang kita dengan Mbak Sinta Yustisia Della Rohita yang cantik sekali, yang berasal dari Paman Sam kemarin 8 bulan di sana. Banyak cerita di sana. Ibu tunggu bukunya ya Sin. Ini nanti untuk share ke teman-teman, ke adik-adik kelas semua, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menjadi manfaat buat semuanya. Amin. Yang pasti walaupun libur sekolah, tetap 3M ya Sin. Menjaga hati. Aduh. Lupa lagi. Gimana Bu? Kok menjaga hati Bu? Aduh. Jaga apa Sin? Menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dimanapun berada. Kalau kamu pergi-pergi ya bawa hand sanitizer ya kan. Kemudian memakai masker. Karena itu budaya dari sekolah kita, budaya sekolah berintegritas. Jadi dimanapun kalian berada itu harus tetap ada. Karena memang keadaannya seperti ini. Gitu ya. Salam sehat, sukses selalu buat kalian. Terima kasih buat Mas Fani. Terima kasih Mas Fani dan semuanya yang ada di sini yang sudah mengisi waktu kita di liburan ini ya. Liburan bersama Sinta. Jadi tema kita liburan bareng Sinta ya. Dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Purworejo. Unggul, berkarakter, mendunia. Aduh, Sinta lupa. Oke. SMA Negeri 1 Purworejo. Unggul, berkarakter, mendunia. Terima kasih. Terima kasih. Kemerdekaan